Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Nafis dari kelas 3 TT 09A dengan NIM 2120003. Saya ingin di sini ingin menjelaskan mengenai program kalkulator yang digunakan untuk tugas besar yang diberikan oleh Pak Prasetyo selaku dosen dari matkul algoritma dan pemrograman. Cita-cita saya sendiri sih adalah untuk hidup sejahtera. Itu saya cukup simpel, saya ingin hidup sejahtera. Lalu langsung saja kita masuk untuk ke ke flowchartnya. Sebentar ya. Oke. Jadi ini tuh merupakan flowchart dari kalkulator yang saya buat. Oke, mulai dari mulai. Ini flowchart mulai diagram perspektif oval gitu mulai. Lalu saya di sini memasukkan beberapa variabel seperti float AB hasil. Ini yang untuk bersifat global, sedangkan yang float tambah, kurang, kali, dan bagi serta modulus. Lalu opsi itu ada di dalam program utama. Lalu dikarenakan determinan itu harusnya matriks, sedangkan tugas ini adalah kalkulator biasa, makanya beberapa operator yang saya buat sini cuman ada float tambah, yaitu untuk menambahkan dua bilangan, lalu kurang, perkalian, membagi, dan modulus. Modulus itu adalah sisa pembagian dari dua angka. Lalu mulai dari output pertama, yaitu akan menampilkan nama Muhammadur Nafis dengan NIM 2. Lalu ada penjelasan sederhana mengenai program ini, yaitu adalah program yang merupakan kalkulator yang menggunakan subprogram. Jadi nanti subprogram akan dipanggil untuk menjalankan aksi utama. Lalu pada yang pertama, praktikan akan disuruh untuk memasukkan opsi, yaitu opsinya itu adalah untuk memilih jenis operator yang akan digunakan. Jadi misalnya kayak opsi pertama, jika seorang memasukkan opsi pertama lalu dan itu berarti bernilai true, maka akan memanggil subprogram nambah, yang mana nantinya dalam program nambah sendiri itu ada eksekusi sendiri yang berisi misalnya disuruh memasukkan angka pertama dan kedua. Lalu setelah diproseskan, maka akan langsung keluar di output hasil penjumlahan tersebut. Begitu pula dengan misalnya seorang memasukkan opsi kedua, maka akan memanggil subprogram pengurang atau pengurangan dalam yang akan dieksekusi. Begitu pula yang ketiga, yaitu adalah kali. Semuanya saya berikan float karena hasilnya tidak mungkin semuanya integer, jadi saya akan jadikan float kecuali integer modulus, karena kan modulus ini sifatnya huruf bilangan bulat ya, jadi harus integer. Jadi ini float sederhana, dan jika misalnya opsi ini diberikan itu di luar antara 1, 2, 3, 4, 5 ini, maka akan ada opsi false terakhir, yaitu adalah input sesuai dengan pilihan yang diberikan. Lalu semuanya ini akan selesai pada sebelah sini. Lalu selanjutnya kita bisa langsung saja ke pemrograman. Jadi ini include IOStream seperti biasa C++. Lalu ini adalah variabel global yang bakal digunakan untuk seluruh subprogram yang ada di sini. Pertama itu adalah float A, float B, float hasil. A ini untuk mengangkut angka pertama, B untuk mengangkut angka kedua, lalu hasil adalah untuk mengangkut hasil eksekusi tersebut. Jadi yang pertama adalah misalnya ada float nambah, berarti kan ini adalah opsi pertama, yaitu eksekusinya nanti akan ada keluar dari penambahan, masukkan pertama. Di sini adalah output menyuruh, yaitu dan untuk memasukkan angka pertama. Lalu adalah masukkan angka kedua, yaitu B. Nah, hasil ini mengandung output, maka hasil eksekusinya adalah A plus B. Lalu hasil penyeluruhannya akan dikeluarkan dalam return hasil untuk menghindari double output yang diberikan nantinya. Hampir sama dengan semua yang di atas saya bawah. Float kurang juga merupakan isinya pengurangan antara angka pertama A dan angka kedua B, selalu diangkat juga dengan hasil. Lalu float kali juga begitu, A dikali B, itu akan didapat lagi dengan hasil. Semuanya menggunakan return hasil untuk menghindari dua kali output yang bernilai sama. Lalu yang terakhir adalah modul. Modul ini bedanya dengan lain adalah floatnya.
atau tipe datanya. Tipe datanya dipakai oleh modul sendiri adalah integer, berarti harus bilangan bulat. Jadi misalnya angka pertama itu adalah 7, lalu bilangan kedua adalah 6, maka A modulus dari B, modulus itu dilambangkan dalam pemrograman adalah dengan persenan, maka hasilnya adalah 1, karena sisa dari pembagian adalah 1 doang. Hampir sama juga, jadi semua program sini outputnya akan dikandung oleh variabel hasil yang berada pada variabel global di atas. Lalu pada pemrograman utama sendiri, jadi kan sudah semua ini semua programnya, maka pada ulang utama itu akan mengeluarkan nama saya Muhammad Abdul Nafis Rakuti, lalu ada NIM saya 1201003, dan penjelasan singkat dari program ini. Program ini adalah merupakan program kalkulator yang menggunakan program sebagai eksekusinya nantinya. Lalu ada beberapa variabel yang digunakan oleh program ini sendiri, atau berarti ini merupakan variabel lokal. Lalu ada opsi, karena opsi itu merupakan integer 1, 2, 3, 4, 5 doang, jadi pasti pakai integer. Sedangkan float itu kan hasil tidak mungkin pasti ini ya, tidak mungkin hasil pasti bulat. Lalu jadi di sini ada output teks berupa kalkulator, maaf ini maksudnya kalkulator sederhana. Pilihan di sini adalah 1 pertambahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian, 5 yang terakhir adalah modulus. Lalu adalah cout, masukkan pilihan. Di sini kita disuruhkan masukkan variabel opsi yang tadi ada di sini. Jika opsinya 1, maka tambahan di sini adalah variabel tambah sini adalah akan mengandung program tambah. Jadi fungsinya untuk memanggil program nambah ini sendiri. Jadi selanjutnya adalah code tambah, berarti akan mengeksekusi atau menampilkan subprogram dari nambah di atas. Lalu pada else if, jika tidak itu opsi kedua, maka kurang adalah mengurang, otomatis juga akan mengandung subprogram mengurang, lalu akan dipanggil pada code di bawah ini. Begitu seterusnya sampai opsi kelima, yaitu modulus. Ini saya tinggal akan mencontohkan bagaimana program ini dieksekusi. Misalnya ini seperti ini, masukkan pilihan, misalnya 2 pengurangan. Yang pertamanya misalnya saya akan masukkan 9, masukkan 4, hasilnya pasti akan 5. Oke, lalu saya run lagi, saya jalankan misalnya nomor 5, yaitu modulus. Seperti yang saya bilang, misalnya 7 dimodulusin dengan 6, maka hasilnya adalah 1. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas besar. Kode dari saya sendiri adalah sebaik-baiknya sekolah atau apapun tempat menempuh ilmu yang dituju, maka masih lebih baik pendidikan orang tua di rumah menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.